Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fajar Sidik mau nerjemahin kitab Talimut Talim halaman 63 barisan 3 terakhir yang di bawah sampai 66. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi waro'i fi halit ta'allumi. Pasal tentang waro pada masa belajar. Rawaya ba'duhum hadisan. Sebagian ulama meriwayatkan hadis fi hadal babi an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Di bab ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berkata, man lam yatawarra, barang siapa yang tidak berbuat waro, fi ta'alumihi ibtalahu Allah taala, maka Allah akan memberinya ujian dalam belajar. Bi ahadi salah sati asyai, dengan salah satu 3 perkara. Imma an yumitahu, dimatikan masih berusia muda. Terus fi sababihi au yuqiahu firosatiki au yabtaliyahu bihidmati sultan, ditempatkan pada perkampungan orang-orang bodoh atau dijadikan pengabdi sang pejabat. Famahma kana talibul ilmi aw ra'akana, jikalau mau membuat waro, kana ilmuhu anfa'a wa ta'allumuhu lahu aisaro wa fawaiduhu aksaru, maka belajar pun mudah dengan banyak-banyak faedah. Wa minal waro'i kamili an yahtarija minas sabai wa kasrotan naumi wa kasrota kalami fima la yanfa'. Termasuk berbuat waro adalah memelihara dirinya, jangan sampai perutnya kenyang amat atau terlalu kenyang, terus terlalu banyak tidur dan banyak membicarakan hal yang tidak bermanfaat. Wa an yahtarija an akhli ta'ami suki in amkani li anna ta'ami suki aqrabu ila najasah wal khabasati wa ab'adu an dzikrillahi ta'ala wa aqrabu ila gulfati wa li anna absarul fuqara iqa'u alaihi wa la yaqdiruna ala sirai minhu faya'addawna bidzalika fatadhabu barakatuhu. Dan menyingkiri makanan masak di pasar jika mungkin, karena makanan ini lebih mudah terkena najis dan kotor, jauh dari zikrillah, bahkan membuat lengah dari Allah. Juga orang-orang fakir mengetahui sedang tidak mampu membelinya, yang akhirnya berduka lara, sehingga berkahnya pun menjadi hilang karena hal tersebut. Wahukia anna Imam Syekhul Jalil Muhammad ibn Fadil rahimahullahu ta'ala kana fi hali ta'allumihi la ya'kulu min ta'ami suki wa kana abuhu yaskunu fi rustaki wa yuhayyi'u ilaihi ta'amahu wa yadkhulu ilaihi yaumal jum'ah fara'a fi baiti ibnihi hubusuki yauman falam yukallimhu sakhitan alaihi fatarabnuhu faqala mastaraituhu anna walam ardu bihi walakin ahdaruhu sarikin faqala lahu abuhu law kunta tahtatu wa tawarra an mislihi lam yatayri sarikuka ala bidzalik fakaza kanu yatawarrauna falidzalika ukifu lil ilmi wan nashri hatta bakia ismuhum ilal qiyamah. Suatu cerita, Syekhul Jalil Muhammad Ibnul Fadil di waktu masa belajarnya adalah ia tidak pernah makan makanan pasar. Ayahnya sendiri seorang dusun yang selalu mengirimnya setiap hari Jumat. Pada suatu hari, sang ayah mengetahui ada roti pasar di kamar Muhammad. Ia pun marah dan tidak mau berbicara dengan sang putra. Muhammad matur dan katanya, saya tidak membeli roti itu dan memang tidak mau memakannya, tetapi itu pemberian temanku, ayah. Jawabnya, bila kau berhati-hati dan waro, niscaya temanmu takkan sembarangan memberikan roti seperti itu. Demikianlah pelajar-pelajar zaman dulu berbuat waro, dan ternyata banyak-banyak bisa memperoleh ilmu dan mengajarkannya, sehingga keharuman nama mereka tetap abadi sampai kiamat. Terus wawaso fakihu
min juhadil fuqaha'i talibil ilmi faqala lahu alaika an yataharraj anil gibati wa an mujalasati miksari faqala inna man yuksiru al kalami yasriku umroka wa yudayyi'u awqataka. Ada seorang juhud ahli fikih berwasiat kepada seorang murid, jagalah dirimu dari gibah dan bergaullah dengan orang yang banyak bicaranya. Lalu katanya lagi, orang yang banyak bicara itu mencuri umurmu dan membuang-buang sia-sia waktumu. Terus wa minal wara'i an yajtaniba an ahlil fasadi wal ma'asi wa ta'tili wa yujawira sulha'i fa innal mujawarata mu'siratu la mahalata wa an yajlisa mustaqbila kiblati wa yakunu mustanna bis sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam wa yagtanimu da'watal ahlil khairi wa yahtarija an da'watil mazlumin. Termasuk waro lagi hendaknya menyingkirkan kaum perusak, maksiat dan penganggur. Sebab perkumpulan itu membawa pengaruh menghadap kiblat waktu belajar, bercerminkan diri dengan sunnah Nabi. Mohon didoakan oleh para ulama ahli kebijakan dan jangan sampai terkena doa tidak baiknya oleh orang teraniaya. Kesemuanya itu termasuk waro. Wa hukiya anna rajulaini kharaja fi talabil ilmi li gurbati wa kana syarikaini fi ilmi faraja'a ba'da sinina illa biladihima wa qad faquha ahaduhuma walam yafkuhil akharu fata'ammala fuqaha'u bildati wa sa'alu an halihima wa taqrarihima wa julusihima fa uhbiru anna julusa alladhi yatafaqqaha fi halit takrar kana mustaqbila kiblati wa misra alladhi husila ilmu fihi wal akhiru kana mustaqbiri kiblati wa wajhuhu ila ghairil misri fattafaqa ulama wa fuqaha anna faqiha fakuha bi barakatis tikbalil kiblati idhumas sunnah fil julusi illa ingdan dururah wa bi barakati du'a il muslimina fa innal misra la yakhlu anil ubad wa ahlil khairi fadzahiru anna ibadan minal ubadi za'alahu fil lail. Suatu cerita, ada dua orang pergi merantau untuk mencari ilmu. Mereka pun belajar bersama-sama. Setelah berjalan bertahun-tahun, mereka kembali pulang. Ternyata satunya alim dan satunya itu tidak alim. Kemudian pernyataan ini menarik perhatian para ulama ahli fikih daerah tersebut. Lalu mereka bertanya kepada dua orang tadi mengenai perbuatan waktu sedang mengulang sendiri pelajarannya dan duduk di waktu belajar. Atas hasil pertanyaan itu, mereka mengetahui bahwa alim tadi setiap mengulang pelajarannya selalu menghadap kiblat dan kota di mana ia mendapatkan ilmu. Tapi yang tidak alim justru membelakanginya. Dengan demikian, ahli fikih dan para ulama sepakat bahwa orang yang menjadi alim tadi adalah atas berkahnya menghadap kiblat. Sebab itu dihukumi sunnah kecuali bila terpaksa, dan berkah orang-orang muslimin di sana. Sebab kota tersebut tidak pernah kesepian dari orang-orang ibadah dan berbuat kebajikan. Yang jelas, untuk setiap malam pasti ada walaupun satu orang ahli ibadah yang mendoakan kepadanya. Terus fayan bagi litolabil ilmi an la yatahawan bil adabi wassanani wa fa inna man tahawana bil adabi hurima sunana wa man tahawana bisunani hurima faraido wa man tahawana bil faraidi wa hurimal akhirah wa ba'duhum qala hadzal hadisu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus perbuatan adab dan sunnah. Pelajar hendaknya tidak mengabaikan
perbuatan-perbuatan yang berstatus adab kesopanan dan amal-amal kesunahan. Sebab siapa yang mengabaikan adab menjadi tertutup dari yang sunnah, yang mengabaikan sunnah tertutup dari fardu dan berarti tertutup dari kebahagiaan akhirat. Sebagian ulama berkata seperti hadis Rasulullah SAW. Mungkin cukup sekian, terima kasih.